Kita bersyukur malam hari ini kembali kita bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online. Terima kasih buat Tuhan Yesus, buat kasih karunia Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kita. Mari malam hari ini kita sama-sama katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada setiap kami. Kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami nyanyi haleluya. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Nah, senang sekali kita jumpa di dalam Maranatha Bible Study. Seperti yang minggu lalu kita belajar bahwa Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kita belajar yang kedua, Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus. Nah, kenapa kita mau tekankan Yesus? Sebab yang membaptiskan hari ini hanya Tuhan Yesus. Masalahnya pada hari ini sudah berjalan kemana-mana, ada sebuah agama yang mengatakan bahwa mereka bisa mengadakan baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasa, yang aneh, dan jelasnya mereka tidak bisa memberikan bahasa lidah yang asli, tetapi itu adalah karunia yang lain. Demikian juga mereka juga bisa tumpang tangan dan mereka akan mendapatkan karunia-karunia penglihatan. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita uji lagi, mereka sebetulnya bukan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara sekalian, itulah sebabnya GSIA percaya orang yang sudah diselamatkan itu mesti menyelamatkan yang lain. Bisa katakan amin. Itulah sebabnya saudara sudah percaya, saudara untuk menyelamatkan yang lain.
Nah, ini seperti yang digerakkan oleh Roh Kudus pada abad pertama. Pada abad pertama, Yesus dengan murid-muridnya, mereka digerakkan, diberdayakan oleh Roh Kudus untuk misi penyelamatan. Nah, pada hari ini pun misi ini masih sama. Jadi saudara, Roh Kudus yang sama yang menggerakkan Yesus, Roh Kudus yang sama yang telah menggerakkan para murid Yesus pada abad pertama, ini pun menggerakkan saudara pada hari ini nih. Jadi pada hari ini, ya sebetulnya pada hari ini adalah zamannya milenial, atau lebih tepat lagi adalah zamannya kita masuk pada postmodern dan kita sudah masuk pada post-truth. Tapi kita nanti belajar soal itu. Nah, saudara sekalian, baptisan Roh Kudus ini merupakan salah satu 4 doktrin yang utama. Jadi adalah 4 pilar GSJA yang ada di seluruh muka bumi, termasuk di Indonesia. Nah, maka kami percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah salah satu yang 4 pilar ini. Jadi semuanya doktrin atau pengajaran Alkitab GSJA semuanya itu ada 18. Nah, saudara sekalian, sebetulnya baptisan Roh Kudus dipandang oleh pemikir-pemikir Pantekosta masa kini sebagai doktrin khas dari kegerakan Pantekosta modern. Nah, cuman sayang sekali saudara, doktrin khas ini dari kegerakan Pantekosta modern, baptisan Roh Kudus masih belum begitu dimengerti oleh sebagian besar jemaat yang hadir dalam gereja-gereja aliran Pantekosta. Nah, GSJA termasuk adalah aliran Pantekosta modern ini. Nah, saudara sekalian, hal ini terjadi kenapa? Kenapa belakangan ini terjadi kemerosotan kualitas dan kuantitas pengajaran doktrinal? Kenapa? Sebab pada hari ini membanjirnya gerakan praise and worship. Ini sudah berkelebihan. Sebetulnya praise and worship mula-mula itu terjadi di kota Sydney, di dalam gereja GSJA yang ada di sana, dan kami juga hadir di situ di bawah pendeta Frank Houston pada waktu itu. Dan kemudian pada hari ini saudara sudah kelewatan sehingga mengutamakan praise and worship, puji-pujian dan penyembahan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan khotbah-khotbah praktis. Khotbah praktis itu apa itu? Yaitu Injil kemakmuran, Injil kekayaan, Injil kemewahan, Injil sosial dan sebagainya. Yang sebetulnya miskin kandungan teologis. Jadi mereka hanya bisa khotbah, tapi khotbahnya praktis atau psikologis pada hari ini nih. Karena zaman ini kan banyak yang stres, jadi khotbah itu adalah khotbah secara kejiwaan atau psikologis. Nah, saudara sekalian, sebetulnya baptisan Roh Kudus tidak sama dengan kelahiran baru. Nah, jadi saudara GSJA percaya baptisan Roh Kudus itu tidak sama dengan kelahiran baru, born again, itu bukan. Jadi kalau saya berkatakan begini, pertama orang itu terima Tuhan Yesus. Nah, inilah yang dikatakan kelahiran baru. Setelah kelahiran baru, ini kita tidak cukup hanya kelahiran baru, lalu orang itu dibaptis air, tidak cukup sampai di sini. Nah, dia perlu masuk langkah kedua. Karena pada hari ini saya lihat banyak yang mengatakan begini, Pak, kita cukup hanya terima Yesus, cukup aku terima Tuhan, aku minta ampun, lalu aku dibaptis. Itu memang benar, betul, tidak salah. Tetapi itu koma, dan engkau mesti masuk baptisan Roh Kudus. Sehingga pengalaman baptisan Roh Kudus itu suatu pengalaman krisis setelah kelahiran baru. Nah, saya masuk lagi di sini. Setelah engkau dibaptis Roh Kudus, maka engkau bisa bahasa lidah. Nanti kita akan lihat secara pelan-pelan. GSJA percaya baptisan Roh Kudus tidak sama dengan bahasa roh. Tidak sama saudara ini. Bahasa roh adalah tanda lahiriah awal seseorang yang dibaptis Roh Kudus. Jadi bahasa lidah itu tanda awal secara fisik. Nah, kita percaya dalam GSJA ini percaya baptisan Roh Kudus bukan membawa saudara menjadi elit. Oh, aku ini lebih intim sama Tuhan ya, aku lebih tinggi ya, kamu tidak bisa ya. Bukan, itu juga bukan. Saudara, itu engkau adalah
jatuh dalam secara rohani. Baptisan Roh Kudus akan membuka mata kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mencintai semua umat manusia, tidak peduli latar belakang apapun, baik itu bahasa, gender, atau sosial, atau apapun. Jadi saudara, sebetulnya ini adalah untuk melibatkan kita di dalam menjangkau yang belum percaya Tuhan. Nah saudara, pada butir ke-9 dalam pengakuan iman GSJA, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang mohon kepada Allah. Ya saudara, baptisan Roh Kudus itu hanya minta. Jadi itu bukan usahamu, itu bukan karena engkau hebat, tetapi itu hanya engkau minta. Jadi kita percaya pada Tuhan Yesus, lalu saudara minta, mohon kepada Tuhan untuk engkau dibaptis bahasa lidah. Nah ini ada beberapa hal yang pemahaman yang kurang tepat atau perkataan lain salah. Ada yang mengatakan begini, yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah tiket masuk ke kerajaan surga. Tidak benar, bukan. Bukan itu salah. Yang kedua, ada yang mengatakan baptisan Roh Kudus sama dengan kelahiran baru. Itu juga salah. Jadi baptisan Roh Kudus tidak sama dengan lahir baru, born again, tidak sama. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus identik dengan bahasa roh, juga salah, bukan. Jadi saudara lahir baru, baptis air, lalu masuk pada baptisan Roh Kudus, lalu masuk yang ke berikut bahasa lidah ini. Jadi baptisan Roh Kudus bukan identik dengan bahasa lidah, bukan. Nah saudara, posisi teologis GSJA pada hari ini sebetulnya ada lagi nih. Setelah saudara mengalami baptisan Roh Kudus, engkau akan mengalami sesuatu berkat yang luar biasa. Tetapi berkat itu bukan hanya cukup di situ, bukan. Apakah stop sampai di situ? Belum. Kita masuk lagi lebih dalam. Jadi kita ini tambah lama, tambah tinggi di dalam perjalanan dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa hanya stop begitu saja. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 2, 1-4, ya kan? Kalau saudara baca kemudian Rasul 8, 14, 17, Kisah Rasul 19, 1 dan 6, saya simpulkan dengan singkat. Pada waktu itu, jemaat mula-mula, baik itu di Samaria, baik itu di Efesus, mereka hanya dibaptis Yohanes, dibaptis air. Lalu datanglah Petrus sama Yohanes, dan juga Yohanes juga datang di tempat yang lain. Mereka tanya, apakah kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Mereka semuanya belum. Mereka hanya baptisan air, baptisan Yohanes. Lalu saudara, mereka menumpangkan tangan kepada mereka tadi. Nah, jadi karena mereka berdoa tadi, lalu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu dikatakan Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus, api. Nah, jadi saudara, engkau perlu minta. Nah, kita lihat dalam Kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Artinya gini, kalau saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara menerima kuasa. Tujuannya apa tadi ini? Tujuannya untuk engkau memberitakan Injil. Kenapa pada hari ini sedikit sekali orang Kristen berani beritakan Injil dengan konsisten dan dia terus menerus? Kenapa? Saya jawab ini nih. Karena orang Kristen belum menerima baptisan Roh Kudus, belum. Karena dia belum menerima, maka dia tidak ada kuasa, tidak ada otoritas, tidak ada satu kuasa dunamis, tidak ada no power. Jadi tidak ada kekuasaan. Jadi mereka untuk bersaksi pun sulit, untuk ngomong tentang Yesus sulit. Nah jadi saudara, untuk kita bersaksi, langkah pertama adalah engkau perlu lahir baru, memang diikuti dengan baptisan air, memang, tetapi engkau perlu masuk lagi dalam baptisan Roh Kudus. Nah saudara sekalian, nah tujuan baptisan Roh Kudus, berdasarkan tadi yang saya katakan tadi, dalam Kisah 1:8,
Tujuannya adalah untuk kita menjadi efektif dalam pelayanan, di dalam penginjilan. Amin. Menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Bukan ini nih. Karena saya dengar itu begini, oh, aku sudah dibaptis Roh Kudus, lalu aku dapat bahasa lidah, lalu dia merasa dia ini golongan elit, ya kan, aku ini VIP, lebih dekat sama Tuhan itu. Enggak, bukan. Dan Tuhan bukan model itu, bukan model itu. Nah, jadi saudara sekalian, perhatikan bahwa janji ini diberikan kepada murid yang sudah memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jadi saudara, dalam Kisah 1:8, saya ulang di sini, itu adalah kuasa, power, otoritas untuk melayani. Bisa katakan amin. Jadi kalau saudara mau melayani sebagai guru sekolah minggu, engkau terus dengan guru sekolah minggu, engkau layani anak-anak itu. Karena engkau ada kuasa, engkau ada otoritas untuk beritakan itu. Kemudian si murid atau si anak-anak itu dengar dengan tekun karena engkau ngomongnya dengan otoritas seperti Yesus. Ketika dia bicara dengan otoritas. Beda dengan orang Farisi, hanya menyampaikan firman Tuhan, ya kan, sepertinya ceramah, sepertinya bagus, sepertinya itu khotbah psikologis, saudara, tapi dia ada kuasa. Yesus ada kuasa memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara, kuasa ini bukan kelahiran baru, bukan. Dan juga bukan pengudusan, bukan. Bukan juga pengudusan. Pengudusan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu nanti bergerak terus dalam saudara dan saya, dan dia terus membawa kita kekudusan demi kekudusan. Nah, itu yang benar. Saudara sekalian, kita masuk ya. Nah, kemudian apa hubungannya baptisan Roh Kudus dengan bahasa lidah? Apa ada hubungannya? Hubungannya adalah saudara, engkau perlu dibaptis bahasa lidah, kemudian engkau perlu dibaptis Roh Kudus, lalu buktinya engkau dibaptis, saya ulangi, buktinya engkau telah dibaptis Roh Kudus, saudara mempunyai tanda fisik awal. Jadi mulutmu dipakai oleh Tuhan untuk berbicara dalam bahasa lain. Kalau sudah lihat dalam gambar ini, itu dalam mula-mula mereka hanya kumpul 120 orang itu, dan kemudian ada lagi yang lain. Nah, mereka mendapatkan seperti lidah api yang turun di kepala mereka itu masing-masing. Lalu mereka bahasa lidah. Nah, saudara, memang ada hubungan ini kan, tetapi hubungan itu adalah urutan demi urutan, bukan langsung. Nah, saudara sekalian, ini istilah tanda fisik yang mengingatkan kita bahwa tanda-tanda non-fisik. Nah, saudara, tadi tanda fisik dan kita mesti ada lagi diikuti oleh non-fisik, yaitu apa tadi? Nah, inilah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, kehidupanmu berubah. Bisa katakan amin. Kan cara hidupmu berubah, cara pikirmu berubah, ya kan, cara engkau ngomong pun berubah. Semuanya terjadi perubahan. Jadi saudara, kalau dulu umpama tadi, saudara suka dengan lagu hard metal atau lagu-lagu dunia atau lagu apa itu kan, tetapi setelah ada Roh Kudus di sini, saudara, engkau tidak bisa terima lagi lagu-lagu itu, tidak bisa terima. Jangankan dengar, nyanyi pun tidak mungkin. Tetapi jangan gini, di gereja nyanyi lagu gereja, nanti di luaran dia karaoke lagu-lagu dunia yang membesarkan si iblis. Bukan itu, tidak bisa. Nah, saudara sekalian, mengapa bahasa lidah terkait erat dengan baptisan Roh Kudus? Nah, ini memang tadi saya sudah katakan bahwa kita perlu baptisan Roh Kudus dulu. Bisa katakan amin. Jadi saya ulang lagi, kita perlu baptisan Roh Kudus, lalu saudara, engkau ada bukti bahwa saudara dibaptis dengan Roh Kudus, maka saudara akan berbahasa asing. Glosolalia artinya bahasa asing yang engkau tidak pernah jumpai, tetapi sebetulnya itu mungkin ada di bumi dulu ini kan, ya kan, mungkin bahasa-bahasa yang sudah hilang tetapi kita tidak kenal. Nah, saudara sekalian, di dalam masa silam banyak orang Pantekosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah pintu gerbang untuk memasuki ruangan karunia-karunia Roh Kudus yang biasanya dikaitkan dengan 9 karunia roh yang tercantum dalam 1 Korintus 12
8 dan 10. Saudara, kami dalam GSIA percaya karunia Roh Kudus itu bukan 9, bukan. Ya kan, kita hanya lihat dalam 1 Korintus 12 itu memang 9, tetapi kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, lihat lagi dalam Perjanjian Baru itu cukup panjang, jumlahnya lebih. Nah, jadi saudara, daftar karunia-karunia Roh dalam Perjanjian Baru bukanlah daftar lengkap dan normatif. Nah, jadi saudara di sini kita percaya itu bukan hanya 9 tetapi lebih. Nah, daftar tersebut hanyalah semacam sampel cuplikan dari semua karunia Roh yang diberikan oleh Allah. Jadi saudara sekalian, ini kita masuk ini. Saya ulang lagi. Pertama, engkau perlu lahir baru, born again. Setelah born again, saudara perlu masuk baptisan Roh Kudus. Setelah engkau masuk baptisan Roh Kudus, engkau masuk kepada baptisan bahasa lidah. Engkau dikaruniai ngomong bahasa lidah. Lalu ini masuk lagi dalam pintu berikutnya, karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ini akan diberikan masing-masing sesuai dengan talenta dan karunia saudara. Pakar teologi Pantekosta GSIA, Robert Menzies, mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus bukanlah pintu gerbang untuk memasuki karunia-karunia Roh secara umum, melainkan pintu gerbang untuk memasuki karunia-karunia Roh tertentu terkait dengan perkataan yang diilhami semacam nubuat, gosulalia, atau menafsirkan bahasa lidah itu. Nah, jadi saudara, ini adalah pintu gerbang untuk engkau diberikan karunia-karunia tertentu sesuai dengan bakat karunia kita masing-masing. Dan kita diberikan itu berbeda-beda. Ya kan, ada yang bisa nyanyi, ya kan, ada yang bisa untuk pengajaran dan lain. Nah, saudara, kita masih di sini. Nah, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi saudara sekalian. Roh Kudus itu sebagai tanda milik atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saudara begini, Roh Kudus itu diberikan pada saudara yang percaya pada Yesus. Kemudian saudara ada Roh Tuhan di sini. Nah, ini adalah sebagai meterai tanda miliknya. Apakah kita ini memang milik Tuhan 100%? Nah, disinilah kadang-kadang kita akan keliru ya. Kita pikir kita di bumi ini sudah aman. Ya kan, saudara, saya jawab, sebetulnya kita ini seperti ini. Already, but not yet. Kita sudah menjadi anak Tuhan, tetapi dalam pelaksanaannya belum. Kenapa belum? Karena kita belum meninggal dan belum masuk ke rumah Bapa. Setelah kita nanti masuk ke rumah Tuhan, rumah Bapa, maka itu menjadi miliknya Tuhan 100%. Tetapi selama kita di bumi, kita menjadi dimeteraikan sebagai tanda milik. Tetapi saudara, itu belum jaminan benar-benaran, belum. Memang kita sudah dijamin ini kan, tetapi saudara kita belum menjadi anak Tuhan 100%. Kenapa? Karena kita belum meninggal. Kenapa saya katakan demikian? Walaupun engkau sudah ada Roh Kudus, ya kan, walaupun engkau sudah dijamin, orang itu bisa murtad. Apalagi dia menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, kita masuk di sini, kita akan selesai nanti sebentar. Di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Yesus juga kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Tadi kan kita baca dalam Korintus, ini dalam Efesus 1 ayat 13. Jadi saudara sekalian bahwa Roh Kudus itu sebagai meterai. Artinya memang kita sudah sah, already, but not yet. Nah tadi. Nah saudara, itulah sebabnya dianjurkan, disarankan oleh Tuhan melalui para murid Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, kita ini kalau udah hati-hati, memang kita anak Tuhan, tapi kita mendukakan Roh Kudus. Apalagi kita mendukakan Roh Kudus tadi, saudara, melalui mulut, ya kan, melalui hidung, melalui mata, dan yang lain-lain.
Apalagi kalau mulut kita ngomong yang negatif, sebetulnya adalah pintu gerbang untuk iblis masuk pada kamu ini nih. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? 31. Segala kepahitan. Kalau engkau ada kepahitan dalam hatimu, Roh Kudus yang ada di sini itu sedih. Roh Kudus tidak mungkin bergandengan tangan, berdampingan, ini Roh Kudus, ini roh kepahitan, tidak mungkin. Kemudian apa lagi yang mendukakan Roh Kudus? Kegeraman. Engkau geram sama si A, si B, ya kan, engkau geram keadaan mungkin corona ini, ya kan, mungkin dalam pandemi ini. Kemudian engkau kemarahan, ya kan, dendam lagi ini nih. Kemudian pertikaian, ribut, ya kan, pertikaian. Padahal anak Tuhan sebetulnya kita tidak perlu mempunyai pertikaian panjang memanjang, sambung dan menyambung. Kemudian ditambah lagi dengan fitnah. Ya kan, nah, ya, saya ulangi 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, kalau saya baca ini memang mudah ngomongin kan, saya juga mudah ngomong. Tetapi saudara, untuk praktek tidak sebegitu mudah. Ini hanya bisa dilakukan kalau Roh Kudus ada pada saudara. Roh Kudus ini tambah lama tambah membesar dan menguasai saudara. Dan engkau diisi dengan firman Tuhan. Diikuti dengan firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, lalu engkau praktek. Ya kan, kita menjadi pelaku firman. Jadi semuanya ini adalah kita buang. Bisa katakan amin. Apalagi ini Efesus ditulis 2000 tahun yang lalu, menjelang hari penyelamatan, menjelang Tuhan datang, menjelang Yesus yang akan ada di awan-awan. Itu kalau kita dipanggil secara umum. Tetapi kita dipanggil bisa juga secara pribadi. Ya kan, engkau dipanggil, saya dipanggil secara pribadi. Bisa. Nah, ini pun kita mesti siap. Bisa katakan amin. Karena rumah kita bukan di bumi ini. Nah, saudara, maka itu, ya kan, dalam Efesus lagi dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus. Bisa katakan amin. Buat dia senang. Kemudian kalau engkau mendukakan Roh Kudus, saya ulang lagi. Kalau engkau mendukakan Roh Kudus, langkah yang berikut memadamkan. Maka engkau akan memadamkan. Ketika engkau memadamkan Roh Kudusnya tidak bicara lagi. Roh Kudus tidak bicara lagi pada hati nuranimu, dia tidak bicara lagi. Dan engkau pun sayup-sayup hanya mendengarkan dia. Nah saudara, itu bisa masuk lanjut langkah ketiga, menghujat. Apa dikatakan oleh Yesus? Kalau kamu menghujat Bapa di surga, ngejek-ngejek Tuhan, diampuni. Kalau kamu mengejek-ngejek aku, Yesus, kata Tuhan, Yesus itu diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak diampuni. Artinya sudah selesai. Engkau hidup hanya untuk mati. Karena apa? Setelah Roh Kudus tidak ada lagi yang lain. Saya ulangi, ada Bapa, kita hujat Bapa, diampuni. Ada Yesus, mereka menghujat Yesus, diampuni. Lalu menghujat Roh Kudus, selesai. Jadi saudara, maka itu saudara kita jangan menghujat Roh Kudus. Tentunya langkah awal dulu, mendukakan Roh Kudus. Orang Kristen tidak menjadi pelaku firman. Nah, itulah sebabnya saudara, engkau dan saya itu perlu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, akibatnya lagi saudara, dalam Efesus 5:18, engkau terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi dengan tiap hari dipenuhi. Kalau saya minta hati saya ini Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya minta tiap hari. Pagi-pagi sudah bangun, minta Roh Kudus penuhi hati ini nih. Karena hati ini saudara tahu, hati ini adalah organ tubuh yang paling licik, ya kan, yang penuh dengan kemunafikan hati ini nih. Ya kan, Tuhan tidak lihat mukamu, Tuhan tidak lihat parasmu, tapi Tuhan lihat hatimu. Nah, saudara, biarlah kita mempunyai roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala begini, ketika engkau dikatain orang, ketika engkau difitnah orang,
ketika engkau dikecewakan oleh orang lain, engkau mestinya mempunyai roh pengampunan yang saya sudah katakan pada hari Minggu. Mungkin minggu lalu atau minggu depan kali itu atau minggu lalu. Itu engkau sudah mesti mempunyai ruangan di sini pengampunan. Sehingga rohmu bisa menyala-nyala. Roh kita bukan dipadamkan oleh kekecewaan. Ya kan, aku tersinggung ini. Saudara, itu masih anak-anak. Engkau orang Kristen sudah puluhan tahun. Tetapi engkau masih dipimpin oleh kedagingan. Engkau sudah anak Tuhan. Tapi engkau masih dipimpin oleh kedagingan. Saudara, engkau perlu bertobat dalam hal ini nih. Nah, lalu saudara, layani Tuhan. Kenapa hari ini ada yang melayani Tuhan lalu kendor? Karena banyak yang kecewa dan sebagainya. Jadi saudara, kesimpulan kami adalah, ini tadi adalah saudara, biarlah engkau terima baptisan Roh Kudus itu dengan iman. Ya, kita minta, saya mau berdoa bagi saudara yang ada di TV ini pada hari ini nih, di dalam pelajaran ini atau dalam MBS ini, kami mau berdoa untuk saudara supaya engkau dapat menerima baptisan Roh Kudus. Itu engkau mesti terima dengan iman. Dengan iman, Tuhan, aku haus, aku pengen dibaptis Roh Kudus. Bukan untuk gaya-gaya. Oh, kalau aku ini bahasa roh, aku ini adalah elit ya. Aku ini adalah Kristen VIP ya. Aku ini Kristen yang lebih dekat sama Tuhan. Bukan itu. Itu adalah dosa, kesombongan secara terselubung engkau tidak sadar. Nah, saudara, kita masa lapar. Tuhan, aku butuh engkau. Pertanyaan saya, engkau butuh tidak Roh Kudus? Engkau butuh tidak jamahan Tuhan? Nah, kalau engkau merasa lapar dan haus, lalu engkau bisa buka hatimu. Ya kan, Tuhan yang lihat hati. Kalau hatimu tidak terbuka, ya kan, lalu hatimu tertutup, diisi dengan kegeraman, diisi dengan kekecewaan, diisi dengan kejahatan, cinta duit, cinta dunia, saudara, Roh Kudus tidak bakalan masuk, tidak bakalan. Engkau tidak bakalan dibaptis dengan Roh Kudus, tidak mungkin. Apalagi engkau bahasa lidah, apalagi engkau akan melihat karunia-karunia yang lain, seperti karunia penglihatan, ya kan, pendengaran dan sebagainya. Itu tambah tidak ada. Tetapi kalau engkau haus, engkau buka hatimu, bisa katakan amin. Nah, saudara, lalu engkau langkah kedua adalah bibirmu dan lidahmu akan mengutarakan apa yang diberikan Roh pada saudara. Jadi dalam perut ini nih, di dalam perut saudara sepertinya ada aliran. Nah, itulah sebabnya Yesus katakan di dalam perutmu, di dalam hatimu ada aliran yang mengalir. Ada aliran yang mengalir yang keluar. Dan lalu engkau merasakan sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera ini beda dengan damai sejahtera sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Walaupun memang duit perlu, harta perlu, kekayaan perlu, tetapi sukacita dari Tuhan itu melebihi semuanya. Saudara sudah bisa jelas? Nah, jadi kesimpulan adalah kita perlu minta baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami yang mendengarkan acara MBS ini, kami yang haus, kami yang merasa lapar, kami yang merasa butuh akan baptisan Roh Kudus. Ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyatakan bahwa kami ini elit, lebih tinggi, atau anak Tuhan VIP, bukan. Tetapi untuk kami dengan penuh keberanian, ada kuasa menyampaikan Injil Tuhan. Seperti dalam Kisah Rasul 1, 2 dan semuanya dan seterusnya, bagaimana Roh Kudus menghidupkan gereja mula-mula. Hidupkan kami pada hari ini ya Tuhan, supaya kami ada damai sejahtera Tuhan, supaya hidup kami mengalami sukacita dan damai sejahtera, lalu kami bisa membagikan berkat ini pada yang lain. Sehingga mulut kami ada kuasa ketika kami beritakan Injil, atau kami berikan pelajaran, atau kami berikan konseling kepada anak-anak, remaja atau muda, atau orang tua dan dewasa ataupun lansia. Ada kuasa yang mengalir. Itu bukan karena kami pintar, karena seperti orang Farisi, bukan. Biarlah kami mau seperti Yesus. Dia mengajar dengan otoritas. Dia mengajar dengan kuasa Tuhan.
berikan kuasa ini yang sama pada kami. Karena pada hari ini, Yesus berjanji untuk memberikan kuasa yang sama. Itulah sebabnya saudara sekalian, engkau yang lihat acara ini, kalau ada di atas saudara yang pengen dibaptis Roh Kudus, saudara yang ingin dibaptis dengan Roh Kudus, saudara letakkan tangan kananmu ke dadamu, atau engkau letakkan kawanmu atau familimu atau saudaramu atau keluargamu yang ingin mendapat baptisan Roh Kudus, maka saudara tumpangkan tangan kanan saudara ke atas kepala mereka. Tumpang tangan di atas kepala mereka. Atau saudara sendiri yang mau dibaptis, engkau bisa tumpang tanganmu di dadamu ataupun engkau di kepalamu. Silakan. Tuhan, kami meletakkan tangan kami di dada kami ataupun di kepala kami atau di tempat yang lain bagi kami maupun famili kami atau teman kami yang mau dibaptis Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa, terjadilah baptisan Roh Kudus seperti pada zamannya Kisah Rasul, pada abad pertama gereja mula-mula. Terjadilah ya Tuhan, walaupun hamba-Mu tidak numpangkan tangan, tetapi biarlah tangan Tuhan menumpangkan tangannya. Biarlah tangan kami yang kami letakkan ini menjadi tangannya Tuhan Yesus yang meletakkan sehingga kami pada saat ini mendapatkan baptisan Roh Kudus. Tuhan, biar kami yang haus dan yang rindu ini akan mendapatkan dengan tanda awal fisik, yaitu dengan mulut kami akan getar, ada sesuatu yang mengalir dari dalam perut kami, lalu keluar, lalu kami mengatakan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Dan ini terjadi saat ini dan terjadi nanti waktu kami, mungkin waktu malam, mungkin waktu siang atau kapan, ketika itu Tuhan bicara pada kami. Dan kami minta supaya kami dibaptis bahasa Roh Kudus dan kami mempunyai bahasa-bahasa lidah. Nah, kami yang sudah mempunyai karunia bahasa lidah, hamba-Mu berdoa supaya kami diberikan lagi karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Mungkin penglihatan, mungkin pendengaran, mungkin pengajaran, mungkin karunia membantu mereka kepada pimpinan kami, karunia untuk membuka rumah, karunia untuk memberi, karunia untuk kami menumpangkan tangan yang sakit akan sembuh, karunia untuk mengusir setan, karunia untuk pengajaran, karunia untuk membuka-buka gereja, perintisan melalui apapun. Dan Tuhan berikan kami karunia-karunia ini sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara sekalian. Coba engkau baca terus dalam Alkitab dan engkau terus tingkatkan doamu. Pada hari ini adalah Roh Kudus bekerja 2 kali ganda. Dan tingkatkan engkau baca Alkitab, tingkatkan keintimanmu, hubunganmu semakin intim dengan Tuhan. Ketika engkau intim sama Tuhan, terjadilah sesuatu. Terjadilah sesuatu apa yang engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang mau dibaptis Roh Kudus dan engkau dapatkan bahasa lidah, terimalah dengan iman pada hari ini nih. Dan engkau akan mendapatkannya mungkin hari ini, mungkin ada yang pada hari ini engkau dapat, mungkin nanti mungkin besok atau lusa. Yang penting adanya kerinduan dan haus. Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami semuanya. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam Bible Study malam ini. Dan saudara biarlah semuanya menerima sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus jadi bagian saudara dan saya untuk kami menjadi berkat bagi yang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan dapat mengubah orang lain keserupaan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan lepaskan ini. Amin. Amin, saudara sekalian. Tuhan berkati. Amin.